Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya Azwar Buton. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat UI login sederhana tetapi menarik dengan menggunakan Android Studio. Di sini saya sudah siapkan UI-nya. Saya dapat desainnya dari Google Image, kurang lebih seperti begini. UI ini didesain menggunakan Adobe XD pengolah grafis. Jadi nanti kita akan membuat UI seperti ini, kurang lebih tampilan seperti ini di aplikasi Android. Tetapi karena ada beberapa komponen yang memang tidak bisa dibuat dengan aplikasi Android Studio semuanya, jadi kita butuhkan bantuan dari aplikasi lain. Di sini saya butuhkan ada yang saya gunakan adalah aplikasi pengolah grafis. Saya menggunakan namanya ini Graphic Designer. Saya gunakan Graphic Designer ini. Untuk jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, silakan masuk ke Graphit.io, situs utamanya. Kemudian silakan download. Tersedia untuk 3 buah platform, Linux, Mac, dan Windows. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan OS teman-teman masing-masing. Kemudian jika teman-teman tidak suka menggunakan Graphic Designer, silakan teman-teman gunakan bisa Adobe XD ataupun Figma ataupun vektor yang lain, terserah teman-teman. Oke. Kita mulai. Pertama-tama saya akan buat headernya di sini. Saya pilih saya new dulu. Kemudian saya pilih ini device-nya, iPhone X. Oke. Kemudian saya buat headernya, saya ambil sebuah kotak di sini rectangle. Kemudian saya gambar kurang lebih seperti gini besarnya. Kemudian saya ganti warnanya menjadi apa ya? Jadi tadi yang gambarnya ini jadi warna orange. Saya ambil sebuah aplikasi untuk pick warna. Teman-teman tinggal install saja. Kalau di Linux namanya Gcolor. Oke, kemudian kita copy hexa warnanya. Kemudian kita bawa ke Graphit, kita ganti ini ada fill. Kemudian kita ganti warnanya. Oke, jadi warna orange. Kemudian di sini saya akan buat lekukan-lekukan seperti ini. Jadi caranya kalau di Graphic Designer itu sangat mudah, tinggal kita convert dulu ke vektor ini, ke path. Oke. Kemudian tinggal kita klik 2 kali sampai ada tanda seperti ini, indikator. Kemudian kita paku dulu di sini, kita pilih sebuah paku thread. Oke, biar tidak lari di sini ya. Kemudian saya tarik ini kurang lebih seperti begini. Oke, kemudian saya klik 2 kali di pakunya ini, cek sampai muncul begini lekukan. Oke. Kemudian kita lihat lagi gambarnya. Oh ya, lekukannya kurang lebih seperti gini. Kemudian saya berlagi lekukan sini, saya paku lagi 1 kali, set. Saya berlekukan lagi. Oke. Kemudian saya miringkan. Oke. Kemudian 1 kali saya perbaiki. Saya miringkan sedikit lekukannya. Kemudian saya tarik ini. Oke. Oke. Kemudian oh ya, gini. Saya tarik ini ke sini. Kemudian saya tarik gini biar ada sedikit lekukan, kayak kurang lebih seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti ini biar tidak terlalu mirip. Oh sorry, sudah melenceng. Oke, biar tidak terlalu mirip. Kemudian saya pasangkan sini ada bundaran sedikit, 3 buah. Kita ambil bundaran di sini, lingkaran. Oke, ellipse kita pasang ke sini. Kemudian kita kurangi opacity-nya biar agak sedikit warna orange, kurang lebih seperti ini.
kita copy, kita paste, kita tarik saja, sudah tercopy. Kita ubah ukurannya. Oke, kita copy lagi, kita paste, kita tarik lagi. Oke, kurang lebih seperti gini. Oke, nah kalau teman-teman mau pasangkan sedikit atribut, boleh juga, terserah teman-teman. Oke, kemudian saya di sini ada sedikit, saya lihat ada sedikit bayangan orange. Nah, caranya tuh di sini ada drop shadow. Nah, kemudian warnanya kita copy saja ini, tinggal kita atur blurnya. Oke, sudah muncul ini. Sudah oke ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat lagi yang hijau ini di bawah. Ambil lagi satu buah rectangle. Kita gambar ke sini agak sedikit lebar, oke. Kemudian kita miringkan sudut gambarnya. Oke. Kemudian kita kasih corner, ini corner. Lagi kita klik baru dikasih corner. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita beri warna hijau. Kita pick lagi warnanya, warna hijau. Oke. Kita copy. Kita bawa ke sini warna hijau. Ini diganti warna hijau. Oke. Kemudian kita kasih sedikit sama tadi drop shadow. Warnanya warna hijau. Blurnya kurang lebih 10 atau 15. Oke. Sepertinya sudah oke. Kemudian ini ada warna kuning. Ambil lagi rectangle. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita arahkan paling ujung, kemudian kita beri warna kuning, kurang lebih kuning seperti ini. Oke, saya kira sudah oke. Kemudian ya kita kasih sudut sedikit, corner sekitar 2 pixel. Kemudian saya berikan sedikit shadow, blurnya warna kuning. Oke, seperti sudah oke. Kemudian kita bagi-bagi ini untuk kita ekspor menjadi SVG. Kenapa saya gunakan SVG? Karena dia untuk SVG dia formatnya lebih menarik, lebih kecil, walaupun dan tidak pecah ya walaupun kita zoom. Kalau kita gunakan PNG, semakin besar resolusi yang kita gunakan, semakin besar juga ukuran. Jadi itu akan menambah size dari aplikasi kita. Kalau kita gunakan SVG mungkin hanya sekitar 1-2 KB-an. Oke, pertama kita slice dulu, kita bagi-bagi, ada slice. Kita slice ke sini, oke. Oke, kemudian ini kita slice. Kurang lebih seperti ini kita slice, kita arahkan, oke. Kita beri sedikit jarak. Oke. Untuk zoomnya dia kontrol scroll ya. Oke. Kemudian ini kita slice. Oke. Kemudian ada 3 buah slice yang kita slice tadi, ada 3 buah image. Kita blok dia. Tekan Ctrl sambil diklik, diseleksi. Kemudian ada ini export marketable paling bawah, kita klik tambah. Kemudian kita ganti formatnya jadi SVG ini, Sapes. Kemudian kita ekspor. Saya akan ekspor ke desktop, kemana saja terserah teman-teman. Saya akan ke desktop biar lebih gampang. Oke, sudah, ini sudah ada 3 buah gambar. Oke, nanti walaupun kita zoom dia tidak akan pecah. Contohnya gini, saya zoom, saya gunakan times. Oke, dan saya zoom 300 pixel. Oke, masih bagus. Oke, nah sekarang kita ke Android Studio. Kita nanti akan mengkonversi SVG ini menjadi sebuah Sapes. Oke, sorry tadi tidak saya pause sebentar karena saya lagi hujan, jadi saya angkat dulu jemuran saya. Oke, kita lanjut. Tadi ada sini sudah kembali ke Android Studio-nya. Kita pilih empty activity, next. Kemudian kita ganti namanya, misal jadi UI design, login UI misal. Kemudian ada language-nya, opsinya Java.
kemudian minimum SDK terserah teman-teman, dan ini bisa dicek bisa tidak. Finish. Nanti ini space yang kita slash ini akan kita convert jadi XML. Nanti ada tekniknya di di login UI di Android Studio. Oke. Sudah siap. Di sini ada default template dari Android Studio yaitu Hello World. Nanti saya akan kostumasi sedikit. Kita kembali dulu ke split. Ini ada kode split. Kemudian kita hapus. Kemudian kita di dalam ini bisa kita gunakan construct layout biar cepat. Kita tambahkan linear layout, match parent. Oke, kemudian orientasinya vertikal. Kemudian ini karena ini construct, jadi kita harus kaitkan setiap titik ini ke pinggiran dari layout. Caranya begini, ini ada titik, kaitkan ke kanan, ke kiri, ke kiri dan ke bawah. Oke, biar layoutnya tidak lari ya. Agak sedikit hujan, jadi suaranya agak sedikit bising. Kemudian saya ambil linear layout, kemudian saya beri match parent, wrap content. Oke, kemudian saya tambahkan image view, match parent, wrap content. Kemudian untuk SRC kita import dulu space yang kita sudah slice tadi. Caranya yaitu kita klik kanan di resource, kemudian ada vector asset ini, kemudian kita lokal SFG kita cari. Tadi saya simpan di desktop. Oke. Yang pertama saya beli namanya warna hijau biar saya tahu. Next. Selanjutnya saya beri lagi tadi selanjutnya warna kuning. Selanjutnya headernya yang ketiga, header misal. Oke. Kemudian tadi kita buat dulu header ini. Untuk headernya src header. Oke. Gambarnya tidak full, jadi caranya yaitu pertama crop to padding true, kemudian bound adjust view bound true juga, jadi nanti akan full. Oke, sudah full ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat lagi, kita lihat lagi di sini gambarnya. Oh, ada formnya di sini. Kita buat dulu layout untuk form ini di bawah linear layout ini yang kedua. Oh sorry, di sini ya. Buat linear layout, match parent, wrap content. Match parent juga. Orientasinya vertikal. Oke, ini sudah ada. Nanti kita akan buat form di sini. Kemudian kita pasangkan dulu ini yang hijau ini. Kita ambil di bawah, di atas dari penutup construct layout karena kita ingin menggeser kiri kanan. Kita tambahkan linear layout, kemudian match parent, wrap content. Kemudian tadi seharusnya jangan ditutup. Kemudian kita tambahkan image view, wrap content dan wrap content. Kemudian src nya yaitu hijau. Oke, ini sudah ada. Kemudian kita geser ke bawah. Oke, kita geser ke kiri dan kita kaitkan ke kanan nih karena dia constraint ya. Oke, sudah ada di sini, kurang lebih hampir mirip ya. Saya coba ganti layoutnya menjadi layout seperti iPhone panjang ya. Oke, sudah agak mirip ya, kurang lebih seperti begini. Kemudian di sini saya buat formnya. Di sini formnya. Yang pertama saya ambil sebuah text view, match parent, wrap content. Kemudian teksnya yaitu username. Oke. Kemudian style bold, dia tebal. Kemudian kita ambil edit teksnya ini untuk inputan username-nya. Edit text, match parent, wrap content. Kemudian untuk
hintnya, atau kalau di HTML placeholder. Tadi namanya misal siapa ya? Oh ya, saya kasih nama azwar@gmail.com. Kemudian saya copy saja, saya paste, saya ganti jadi password. Kemudian ini saya hilangkan karena dia kosong. Kemudian di sini saya akan beri sedikit padding atau margin, padding saja ya, padding left 50 dp dan padding right 50 dp. Oke, jadi kayak begini. Kemudian kita lihat lagi. Oh ya, ini password dan username tidak sama panjangnya, kita ganti lagi. Ini kita kasih saja margin right 30 dp kurang lebih, karena atau 40 dp. Oke, saya kira sudah cukup. Kemudian di sini ada formnya berbentuk elips. Caranya kita buat seperti ini, bisa kita buat dari Sapes jadi, ataupun kita buat pakai kode. Saya lebih suka pakai kode karena lebih simpel. Caranya yaitu pertama di drawable kita klik kanan, kemudian ada aplikasi buka, keluarkan dulu ya, exit saja. Klik kanan di drawable, kita buat Sapes, kemudian ini drawable resource file, kemudian namanya misal form, kita ganti selektor jadi Sapes, kemudian Sapes tipenya rectangle. Kemudian kita ambil stroke widthnya 1 dp, kemudian background colornya warna hijau, kita ambil saja di sini warna hijau, kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan saya dengan gambarnya. Kemudian saya ambil corner dengan radius misal 50 dp. Oke, biar ada sudutnya ini. Kemudian kita pasangkan di edit text ini background form. Oke, height-nya kita kasih 45 dp. Oke, kemudian padding left-nya kita kasih 15 dp atau 10 lah. Oke ya. Kemudian sama tadi, tinggal kita copy saja tadi yang ini, padding dan form ini background, kita bawa lagi ke edit text password. Kemudian untuk height-nya kita kasih 45 lagi dp. Oke. Kemudian di sini ada sedikit ya, ada jarak, kita pisahkan sedikit ini. Kita bisa kasih margin atau kita kasih relative layout saja, match parent 10 dp. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kurang lebih ya. Kemudian di bawahnya ada radio button, kita tambahkan lagi. Di paling bawah ini radio. Oke. Kemudian wrap konten dan wrap konten. Kemudian untuk labelnya, teksnya, teksnya apa tadi ya? Remember me. Oke. Ingatkan saya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada buttonnya. Kita tambahkan button, wrap konten. Kemudian teksnya yaitu apa ya? Sign in. Di sini masih huruf besar semua, jadi caranya itu di button ini kita tambahkan di sini caps, text all caps false biar jadi huruf kecil. Oke. Kemudian kita bawa ke tengah, caranya tuh gravity center. Oke. Sudah ke tengah ya, layout gravity center. Kemudian kita beli sedikit jarak. Di sini kita kasih margin topnya yaitu 10 dp. Kemudian di sini margin topnya yaitu 20 dp. Oke, karena agak sedikit jauh saya perhatikan ya. Kemudian nanti warna hijau ini kita akan beri background warna hijau untuk buttonnya. Caranya kita copy saja background yang form ini karena bentuknya hampir sama. Kemudian kita kasih nama button.
Ini warnanya kita jadi warna hijau, kita sesuaikan dengan warna ini. Saya pick dulu warnanya. Oke. Kemudian saya ke Android Studio, saya gantikan jadi warna ini. Kemudian saya tambahkan satu lagi untuk dalamnya, solid. Colornya yaitu sama kayak itu, ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita gantikan lagi backgroundnya di sini. Background yaitu apa ya tadi, button. Oke, kemudian colornya kita jadikan warna hijau, warna putih. Untuk putih dia F 6 kali. Kemudian dia agak sedikit panjang, kita ganti saja widthnya. Misal widthnya pertama 200 dp. Terlalu panjang, 150 dp. Kayaknya kurang, terlalu panjang, 130. Oke, sepertinya sudah cukup. Oke. Kemudian di bawah ini ada sedikit teks untuk mendaftar. Kita tambahkan sorry, kenapa buka lagi NetBeans. Di bawah lagi ini linear layout, karena ada teksnya ada 2. Linear layout, match parent, wrap content. Oke. Kemudian sorry tadi saya hapus ini. Oke, kayak begini. Ini untuk teksnya, teks paling bawah ya, kita kasih komentar paling bawah. Oke. Kemudian kita ambilkan sebuah text view, wrap content saja, wrap content. Kemudian teksnya yaitu apa ya, don't have account, gini. Kemudian di sini kita copy lagi ini, paste, apa ya, sign up. Oke, kayak gini. Kemudian kita bawa ke tengah, caranya tuh di sini gravity center. Oke. Kemudian di sini ada sedikit pemisah antara don't have account dengan sync in. Relatif layout saja 30 dp dan match parent. Oke. Kemudian kita kasih tebal ini, style, bold. Oke, sudah mulai mirip ya. Kemudian kita kasih margin saja biar lebih cepat, margin top biar ada pemisah 15 dp. Oh jangan, 25 dp. Oke. Kemudian ini ada button sosial media di bawah. Kita buat lagi linear layout, match parent, wrap content. Oke, kemudian orientasinya yaitu horizontal. Kita ambil button button. Kita kasih ukuran 25 dp dan height-nya juga 25 dp. Oke. Jangan 25, 35 coba. Sepertinya 35 lebih bagus. Kemudian kita copy. Jadi 3 1 2 3. Kemudian kita bawa ke tengah, tadi gravity center. Oke. Kemudian tadi kita import sampai sosial media yang saya sudah siapkan, sama seperti biasa di drawable. Kita klik kanan, ini vektor asset. Kemudian kita import dari apa tadi ya, picture. Yang pertama Facebook. Ukurannya tentu lebih besar, kita ganti jadi 32 dp. Next. Yang kedua kita import lagi, jadi Google Plus, sama kita ganti jadi 32 dp. Oke. Kemudian kita import lagi Twitter. Jadi 32 dp lagi. Kemudian kita kasih background yang pertama yaitu Facebook.
Kemudian backgroundnya lagi Google, kemudian backgroundnya lagi Twitter. Oke, kemudian saya kasih sedikit padding di atas, padding margin top biar ada pemisah 20 dp kurang lebih kayak gini. Kita coba cek, jangan 25 dp atau 30. Oke, kurang lebih seperti ini. Apalagi ya, saya kira sudah oke. Oh sorry, ada pemisah di sini di antara beberapa button, pakai saya relatif 15 dp pemisahnya, kemudian match parent, kemudian kita copy relatifnya, kita bawa ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sekarang saya akan coba running lagi. Saya di sini gunakan handphone saya gunakan USB debug. Silakan teman-teman gunakan USB debug kalau mau, ataupun menggunakan emulator. Oke, saya tunggu, saya lagi konekkan. Oke, di sini ada handphone saya Xiaomi Mi 8 Lite. Saya akan coba jalankan. Kemudian untuk viewernya saya gunakan Visor ini, Visor. Jadi nanti Visor ini adalah plugin untuk Google Chrome untuk melakukan remote terhadap handphone kita dengan via USB. Oke, nanti kita view saja. Nanti teman-teman download saja di Chrome Store. Oke, sudah selesai. Oh sorry, tadi di sini ada toolbarnya. Toolbar default kita hapus saja. Caranya di value, di resource ini, resource kemudian value gini ya, resource kemudian values, kemudian style kita ganti jadi no action bar. Kemudian untuk colornya, color status bar kita ganti juga warnanya jadi warna orange seperti ini, kita pick saja. Kemudian kita ke Android Studio, kita ganti jadi warna orange. Oke, kemudian kita coba jalankan. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oh, di sini ada sedikit warna orange, mungkin hurufnya terlalu besar, kita kecilin saja. Teksnya tadi di sini. Size-nya yaitu 13 dp. Dia 13 dp. Sorry, tadi bukan ini. Di edit text ini. Oke. Kemudian saya coba samakan lagi. Oh, ada warna kuning di sini. Sorry. Saya tambahkan dulu. Caranya kita ambil di paling bawah saja supaya lebih mudah. Ini di bawah, di atas penutup constraint. Image view saja. Wrap konten. Kemudian src-nya yaitu hijau kuning. Oke. Kemudian ini kita tambahkan crop to padding true dan bound of juice. Ini true juga. Kemudian ini kita geser, pertama kita geser ke bawah, kemudian kita geser ke atas. Sorry, Ctrl Z dulu. Kemudian ini pertama kita geser ke bawah, kemudian kita tarik ke atas karena dia constraint. Top. Oke. Kemudian kita geser kurang lebih seperti ini. Sorry, kita geser dulu. Kita geser ke kanan dulu. Kita geser ke atas. Kita geser ke kiri. Oke. Kemudian kita geser paling ujung. Oh, nggak mau. Memang agak repot lah untuk menggunakan constraint. Oke, saya kasih gen saya gravity left. Oh, tidak mau. Kita abaikan saya dulu sementara waktu. Oh, gini, saya tahu. Kita hapus dulu ini.
Kita tambahkan linear layout. Saya hapus ya. Ini tadi image view. Nah, ini kita cut. Kita tambahkan di sini login saja image view, wrap content, kemudian src nya yaitu kuning, kita geser ke bawah. Oke, dan kita geser ke atas. Ini kita constrain dengan ini. Nah ya, seharusnya di sini tadi. Oke, kurang lebih seperti gini. Oh, sorry. Tadi saya akan geser kaitkan ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini bikin saja. Nah, sekarang saya coba jalankan. Semoga layoutnya tidak lari. Oke, sudah ada. Saya coba lagi. Mungkin agak sedikit ke bawah. Tidak bisa, cukup begini saja ternyata. Saya tambahkan saja margin top di atas 10 dp. Tidak bisa ternyata. Dihapus saja ya, biar aman, biar tidak mengganggu. Sorry, ini tadi yang saya hapus. Saya tambahkan margin top 30 dp lagi 40. Sorry, dihapus saja kalau gitu karena mengganggu. Oke. Ini sebelum constraint, saya constraint dulu. Tadi saya sudah constraint ke bawah. Ini kita bawakan. Kita coba jalankan lagi. Oke. Kurang lebih hasilnya seperti begini. Sorry, saya hilangkan dulu ya ini ya. Pengaturan, kemudian navigation tidak perlu. Agak sedikit ke bawah. Ini saya tambahkan saja margin di bawah supaya lebih mantap. Ini margin bottom minus 30 dp. Oke, biar full ya. Oke, sekarang saya coba jalankan. Oke, sekarang sudah oke. Kemudian kita samakan layoutnya, kira-kira apa yang berbeda untuk kita tambahkan. Ini belum ada welcome-nya, nanti ditambahkan saja welcome-nya. Tapi pada dasarnya sudah hampir mirip ya. Mungkin hanya ada perbedaan sedikit saja. Nah, saya tambahkan welcome dulu supaya selesai, saya tutup videonya. Saya tambahkan welcome di paling atas image view. Kemudian saya tambahkan text view, match parent, wrap content. Kemudian teksnya yaitu teksnya welcome begini. Oke, orientasinya itu horizontal, vertikal. Oke. Kemudian ini kita geser, kita tambahkan margin top. Sorry, tidak perlu gitu. Kita tambahkan relative layout. Margin topnya yaitu 30 dp. Kemudian ini kita tambahkan lagi margin topnya minus 30 dp, biar nanti dia tertutup ya. Tambah lagi 40 lagi. Oke, sudah oke. Kemudian ini nanti kita munculkan ke atas. Caranya yaitu
elevation 9 dp. Oke, akan muncul ke atas. Kemudian kita kasih color, warnanya putih, FFFF. Kemudian size nya yaitu size nya 20 dp. Oke. Kemudian margin left nya 30 dp juga. Kemudian ini ditambahkan lagi jadi 50 misal 50. Oke, sudah cukup. Kita kasih touch optik lagi ya. Ya, sudah cukup, cocok lah. Kurang lebih seperti gini. Saya coba running ulang lagi. Oke, sudah oke ya. Saya samakan dengan layoutnya. Oke, mungkin yang kurang hanya ini yang kuning. Jadi kita tutup saja videonya. Kurang lebih seperti ini. Ini mungkin gambar diperkecilkan sedikit. Batinnya juga dikurangi sedikit ukurannya. Oke. Kurang lebih seperti ini dulu yang kita buat. Nanti kita akan buat lagi dengan login UI yang lebih bagus, yang lebih simple dan sederhana. Saya tutup dulu video hari ini. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila teman-teman menyukai video saya, silakan tekan tombol like. Jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat, silakan bagikan ke sosial media teman-teman. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga ikuti Instagram saya @azwarbuton dan Instagram official kami @alexbutonofficial @alexbuton_official. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya, dan bye bye.